Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kamu merasa semua yang kamu miliki justru membuatmu semakin kosong? Aku pikir kesepian itu hanya milik orang miskin, tapi ternyata di rumah semewah ini pun sunyi bisa terasa seperti penjara. Hari ini aku akan berbagi sebuah kisah yang mengubah segalanya, tentang bagaimana seorang pemuda sederhana justru memberiku arti hidup yang sesungguhnya. Jadi, siapkan hati dan telinga kalian, karena cerita ini akan menyentuh sampai ke dasar jiwa. Namaku Widya. Usiaku 37 tahun. 5 tahun lalu, duniaku runtuh saat suamiku pergi untuk selamanya karena serangan jantung. Sejak saat itu, hidupku seperti berputar otomatis. Bangun, bekerja, tidur, dan mengulang. Aku tinggal di rumah besar warisan suami, punya bisnis properti yang sukses, tapi semua kemewahan itu terasa hampa. Setiap pagi, aku sarapan di meja makan panjang ini, dengan kursi-kursi kosong di sekelilingku. Dulu, meja ini penuh tawa dan cerita keluarga. Sekarang, hanya denting sendok di cangkir kopi yang memecah kesunyian. Aku tidak punya anak, dan tidak ada siapapun yang menungguku di rumah. Mungkin orang melihatku sebagai wanita kuat, mandiri, dan sukses. Tapi, di balik semua itu, aku hanya lelah. Lelah dengan kesendirian yang tak berujung. Suatu hari, rasa sesak di dada ini terasa begitu menyesakkan, sampai aku tak tahan lagi. Aku menyetir tanpa tujuan, mencoba melarikan diri dari bayangan kesepian. Akhirnya, aku tiba di sebuah taman kota yang ramai. Tapi entah kenapa, mataku langsung tertuju pada seorang pemuda yang duduk sendirian di bangku tua. Bajunya sederhana, terkesan lusuh. Wajahnya terlihat letih, tapi matanya dalam sekali. Seolah menatap sesuatu yang jauh, sesuatu yang tak bisa kulihat. Entah dorongan dari mana, aku memberanikan diri. Aku turun dari mobil dan menghampirinya. "Sendirian?" tanyaku, hati-hati. Pemuda itu sedikit terkejut, tapi langsung tersenyum tipis. "Iya bu, cuma duduk sebentar," jawabnya pelan. Namanya Wahyu. Usianya 26 tahun. Ia bercerita, dulunya bekerja sebagai teknisi di luar kota, tapi harus pulang kampung karena ibunya sakit. Sekarang, ia sedang mencari pekerjaan, sambil sesekali membantu di taman ini. Cara bicaranya sopan, santun, tapi ada kesedihan tenang yang terpancar di balik matanya. Dan entah kenapa, aku merasa nyaman berbicara dengannya. Rasanya seperti berbicara dengan seseorang yang benar-benar bisa mengerti diamku, mengerti kekosongan yang aku rasakan. Pertemuan singkat itu, tanpa kusadari, adalah awal dari sebuah perubahan besar. Beberapa hari setelah pertemuan tak terduga itu, aku tak bisa berhenti memikirkannya. Setiap kali melewati taman kota, mataku otomatis mencari sosok Wahyu. Dan seperti ada magnet, kami bertemu lagi. Kali ini di sebuah warung kopi kecil dekat taman. Aku spontan menawarkan tumpangan pulang. Dari situlah, Wahyu mulai bekerja membantuku di rumah. Pekerjaannya sederhana, seputar merapikan taman, atau membantu bersih-bersih. Setiap pagi, ia menyapa sopan dari kejauhan. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap pekerjaannya dilakukan dengan tulus, hati-hati, dan penuh rasa hormat. Rumahku yang tadinya terasa seperti museum berharga tapi tak berpenghuni, kini mulai terasa hidup. Suara-suara kecil dari pekerjaannya, keberadaannya yang tenang, perlahan mengisi kekosongan itu. Aku mulai merasa hidup lagi, bukan karena harta yang melimpah, tapi karena kehadiran seseorang yang sederhana, namun tulus. Kehadirannya tidak menuntut, tidak menghakimi, hanya ada, dan itu, entah bagaimana, memberiku kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana mendefinisikannya, tapi rasanya hangat. Sampai suatu pagi, saat aku sedang sibuk di kantor,
Sekretarisku masuk dengan sebuah amplop di tangan. Bu Widya, ini dititipkan dari seseorang bernama Wahyu. Hatiku berdebar tak karuan. Ada firasat aneh. Dengan tangan sedikit gemetar, ku buka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada selembar surat pendek dengan tulisan tangan yang rapi. Bunyinya, Bu Widya, saya harus pergi. Ibu saya sakit keras di kampung. Terima kasih atas segalanya. Saya tak akan pernah lupa kebaikan ibu. Tanganku gemetar. Surat itu jatuh. Rumah yang biasanya ramai oleh suara sapu, kini sunyi total. Bangku taman di rumahku, yang sering jadi tempat kami berbincang singkat, tampak kosong, seolah ikut pergi bersama Wahyu. Baru saat itu, aku menyadari betapa aku sudah terlalu terbiasa dengan kehadirannya. Sehari-hari, aku selalu mengira Wahyu hanyalah bagian dari rutinitas seorang pekerja yang biasa. Tapi nyatanya, ia telah menjadi bagian penting dari hidupku, mengisi kekosongan yang bahkan aku sendiri tak sanggup mengisinya. Hari-hari berlalu tanpa kabar. Setiap pagi aku duduk di beranda, menatap halaman yang kini terasa begitu hening. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu berharap? Apakah aku hanya mencari seseorang untuk mengisi kesepian ini? Tapi di tengah rasa kehilangan yang menyesakkan itu, aku juga sadar, Wahyu datang bukan untuk mengisi, bukan untuk menggantikan, tapi untuk menyembuhkan. Dia datang bukan untuk aku miliki, tapi untuk memberiku sebuah pelajaran. Pelajaran tentang ketulusan yang tak bersyarat, ketulusan yang begitu murni, sehingga tidak mencari pamrih. Wahyu pergi dengan caranya sendiri, demi ibunya. Itu adalah bukti dari ketulusan hatinya. Aku tahu, aku tidak bisa menahannya, aku tidak bisa membelinya, tapi aku bisa mengapresiasi. Dengan harapan yang tipis, aku menulis sebuah surat pendek untuk Wahyu dan menitipkannya melalui seseorang yang kebetulan pulang ke kampungnya. Isinya sederhana. Wahyu, jika kamu butuh bantuan atau sekadar tempat pulang, rumah ini selalu terbuka untukmu. Tak ada balasan, dan aku tidak menyesal karena tidak semua pertemuan harus berakhir dengan kepemilikan. Kadang Tuhan mempertemukan dua jiwa hanya untuk saling menyadarkan arti tulus tanpa pamrih. Wahyu tidak memberiku harta, tapi dia memberiku sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah kesadaran bahwa hidup ini bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang merasakan. Kekayaan bisa membeli segalanya kecuali ketulusan. Hati yang tulus hanya bisa ditemukan, bukan dibeli. Dan cinta sejati tak selalu harus dimiliki, cukup dirasakan dan disyukuri. Kisah Widya ini mengajarkan kita bahwa kemewahan dan kekayaan seringkali hanya ilusi kebahagiaan. Yang paling berharga adalah seseorang yang bisa membuat kita merasa hidup lagi, yang membuat kita sadar akan nilai-nilai sederhana seperti ketulusan dan kebaikan. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah hati yang tulus. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita Widya dan Wahyu bisa memberikan inspirasi dan kehangatan di hati kalian. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like video ini. Tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang kalian dapat. Dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.